الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-89 dan setelahnya dari surat Taubah. Di ayat yang ke-89 ini Allah mengatakan a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah mempersiapkan untuk mereka. Siapa mereka ini? Yakni ayat yang ada di sebelumnya. Ar-Rasul dan orang-orang yang beriman dengan beliau, yang jihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah janjikan untuk mereka, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Baik. Jihad fisabilillah dengan harta, benda dan jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kondisi keadaan orang-orang yang datang kepada beliau untuk minta izin. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dana lahum. Datang pula orang-orang Arab minta izin untuk tidak ikut berperang. Wa qala alladziina kadzabu Allah wa rasulahu yakni yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan keluhan-keluhan mereka yang dengannya mereka enggan untuk jihad fisabilillah. Ini mereka nyatakan tentang kelemahan mereka. Ada saja alasan-alasan yang mereka buat-buat untuk diizinkan tidak ikut perang. Liu'dzana lahum. Wa qala alladziina kadzabu Allah wa rasulah, dan orang-orang munafik yang memang tidak minta izin juga, memang yang telah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah dan Rasulnya. Memang tidak minta izin sebagiannya minta izin, tapi tetap dusta. Minta izin dengan alasan dusta, alasan yang dibuat-buat. Ini sebagaimana yang kita katakan bahwa mereka ini kehidupannya penuh dengan sandiwara. Sementara kehidupan kaum muslimin tenang, mengalir apa adanya. Diajak jihad, ya jihad fisabilillah. Tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyi, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak ada sesuatu yang diputar balik. Tidak ada dusta. Tidak ada khianat, barakallahu fikum. Sehingga kehidupan mereka, orang-orang mukmin inilah kehidupan yang paling tenang, paling bahagia. Tidak ada kalak. Tidak ada gundah gulana. Tidak ada sesuatu yang ditakuti, dikhawatirkan. Maka Allah SWT mengatakan, sayusibul ladina kafaru minhum adzabun alim. Allah akan timpakan untuk mereka, orang-orang kafir, adzabun alim, azab yang sangat
menyakitkan. Kemudian setelah itu Allah memberitahukan bahwa memang ada orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut perang karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Maka di sini Allah mengatakan di ayat yang ke-91, "Laisa 'alad du'afa." Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, memang lemah fisiknya. Dhaiful bunyah namanya. Memang lemah dia. Yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu, lemah. Kalau bahasanya kita lome, tidak memiliki tenaga banyak. Barakallahu fikum. Jalan saja kelihatannya susah. Sementara yang namanya peperangan butuh kekuatan, butuh tenaga besar. Maka orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala du'afa, orang lemah, memang lemah fisiknya. Biasa antum lihat ada anak-anak yang memang lemah fisik sampai besar dia, sampai dewasa memang lemah. Wala 'alal marda, demikian juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit memang untuk tidak ikut perang. Sakit dengan penyakit yang menjadikan dia kepayahan. Sekali lagi kita katakan bahwa jihad bisa bila butuh tenaga, butuh fisik. Barakallahu fikum yang prima untuk menjalaninya. Sehingga orang-orang yang lemah ini du'afa, al-marda, orang-orang yang sakit memang. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Demikian juga bagi orang-orang yang tidak mendapati apa yang mereka bisa infakkan di jalan Allah. Siap jasadnya, fisiknya siap, tapi tidak ada uang, tidak ada perbekalan, tidak ada kendaraan yang bisa dipakai. Ya kan? Yang namanya jihad bukan cuma sekedar kekuatan fisik. Harus ada ini perlengkapan perang, harus ada senjata, harus ada segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh seorang prajurit. Harus. Maka ketika ini tidak ada, maka tidak ada keharusan dia untuk berperang. Harus pakai baju besi, baju perang, helm perang, tameng, perbekalan, makanan. Kemudian barakallahu fikum alat-alat tempur, tombak, panah, pedang. Maka ini tidak diberi, maka inilah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajiduna wala 'alladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Tidak ada dosa atas mereka kalau kondisi seperti ini. Idza nasahu lillahi wa rasulihi. Ketika mereka apa? Nasahu, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan rasul. Ya, ini apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Baik. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada beban, tidak ada satu keharusan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang biasa disebut oleh para ulama kita dengan sahibul a'dzar. Memang orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang-orang ini walaupun dia tidak ikut perang, dia dapat pahala perang. Karena pada hakikatnya orang-orang beriman yang seperti ini pengen ikut perang. Cuma ketidakmampuan mereka untuk berperang atau tidak ada fasilitas untuk berperang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bil madinati la rijalan. Sungguhnya di Madinah ini ada orang-orang masirtum masiran wala qata'tum wadan illa syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di Madinah ini ada orang-orang, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan dan menyeberangi lembah kecuali bersama dengan kalian pahalanya. Mereka juga dipahalai. Para sahabat mengatakan, "Wahum bil Madinah ya Rasulullah." Mereka di Madinah kemudian dapat pahala. Tidak lelah capek seperti kita. Kata Rasulullah, "Wahum bil Madinah." Kata Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasahumul udhru, mereka dihalangi oleh udurnya. Yang sakit seandainya sehat, mereka ikut perang. Yang sehat dan tidak ada perbekalan, seandainya ada perbekalan, mereka juga ikut perang. Yang lemah tadi, seandainya dia kuat, dia ikut perang. Mereka mukmin, nasahu lillahi wa rasulih. Mereka telah berlaku ikhlas, mereka telah berlaku baik. Cuma mereka terhalangi untuk satu kebaikan ini. Niatan mereka barakallahu fikum menjadikan mereka tetap dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala alladziina idza ma atauka litahmilahum. Demikian juga orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasul, meminta kendaraan kepada engkau karena perjalanan panjang. Perang Tabuk ini perang yang sangat melelahkan. Menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dari kota Madinah ke Syam. Barakallahu fikum, yang akan dilawan di sana orang-orang Romawi. Perjalanan jauh sehingga Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengingatkan kita akan melakukan perjalanan ke Tabuk. Silahkan kalian mempersiapkan diri. Perbekalan, kendaraan, segala sesuatunya. Karena perjalanan ini jauh. Harus sempurna persiapannya. Datanglah orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada perbekalannya sedikit, tinggal butuh kendaraan. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ya Rasulullah, kami pengen ikut perang, cuma tidak ada kendaraan. Berupa onta kah atau berupa kuda kah atau yang bisa dikendarai untuk berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi yang beliau miliki karena ada orang-orang biasanya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang karena saya lagi sakit. Ini perbekalan saya. Siapa yang mau berangkat silahkan pakai. Pakai ini kuda, bawa ini perbekalan, ini persenjataan. Pakai. Maka orang-orang yang tidak memiliki kendaraan langsung diberikan ini. Persiapannya si fulan yang tidak jadi berangkat karena sakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Orang-orang yang datang ini kepada engkau wahai Rasul dan meminta perbekalan, minta kendaraan, engkau pun pada saat itu mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak memiliki kendaraan untuk aku bawa kalian dalam peperangan ini. Ya karena memang sudah habis. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazana. Mereka yang meminta tadi ini karena tidak dapat kendaraan, pulang dia dalam kondisi menangis. Menangis tidak bisa ikut perang. Barakallahu fiikum. Menangis. Bersedih mereka tidak mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazana. Air mata mereka mengalir, sedih mereka. Allah yajidu ma yunfiqun. Ketika mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa mereka infakkan di jalan Allah, tidak ada kendaraan, tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Ya akhirnya mereka pun tinggal di Madinah dalam kondisi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Sedih mereka. Ini mereka inilah yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ini yang tidak memiliki kondisi seperti ini, tidak ada udzur bagi mereka. Karena perang Tabuk adalah nafirul am namanya, mobilisasi umum. Semua orang dewasa wajib perang. Paham barakallahu fikum? Maka tidak ada cerita minta izin, tidak ada. Semua harus ikut. Kecuali orang-orang yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ketidakmampuan mereka untuk berperang. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Ini kondisi keadaan orang-orang yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang lemah fisiknya, orang-orang sakit, orang-orang yang tidak memiliki perlengkapan, perbekalan untuk ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.